Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu, dalam naungan ridho dan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak SMP Islam Nurul Hikmah yang sekarang tengah belajar di periode pertama, mereka sangat antusias belajar di Nurul Hikmah, mengikuti kegiatan dari kegiatan pagi hingga sore. Saya sebagai kesiswaan tentu sangat mengapresiasi mereka belajar dengan kedisiplinan tinggi, keuletan yang tinggi, dan juga belajar agama yang maksimal di Nurul Hikmah. Di kesempatan kali ini, saya akan menguraikan beberapa tupoksi kegiatan kami, khususnya di bawah pemantauan kesiswaan. Di antaranya adalah kegiatan penting di Nurul Hikmah. Di antaranya apa aja kegiatan penting tersebut? Ada kegiatan harian, mingguan, dan bulanan. Kita bahas kegiatan harian terlebih dahulu. Dari mulai hari Senin hingga hari Jumat. Hari Senin, ketika datangnya anak-anak, mereka sudah diawali dengan kegiatan pembiasaan salam, sapa, dan senyum. Datang tiba setengah 7 sampai dengan jam 7, mereka langsung bersalaman dengan guru-guru yang menyambut, dan juga ada pengecekan langsung dari kakak-kakak OSIS terkait dengan kerapian mereka dan keseragaman mereka. Sesudah selesai bersalaman orang tua, tuntas dengan pemeriksaan dari OSIS, mereka langsung masuk ke kelasnya, meletakkan barang bawaan mereka, baik buku, tas, dan kepentingan atau keperluan belajar mereka di hari itu. Pada pukul 7.15, kami menyegerakan anak-anak untuk mempersiapkan diri kegiatan pembiasaan pagi. Di antaranya adalah sholat duha, membaca Asmaul Husna, membaca sholawat, serta adanya arahan dari kepala sekolah terkait dengan kedisiplinan di Nurul Hikmah. Baru sesudah kegiatan tersebut selesai, dilanjut dengan kegiatan pelajaran. Di pelajaran pertama itu dilaksanakan pada pukul 8.00 sampai dengan 09.00. Itu adalah mata pelajaran pertama. Ada jeda 5 menit, mereka lanjut sampai dengan selesai, yaitu pada waktu istirahat. Itu jam kedua 9.05 sampai dengan 10.15. Nah, dari kegiatan pelajaran awal dan kedua, kita akan adanya pemantauan di waktu istirahat, apakah mereka itu setelah belajar benar-benar menggunakan waktu kegiatan mereka untuk makan pagi ataupun beristirahat bersama teman-teman, membeli makanan snack yang tersedia di kantin yang sehat tentunya ya, ataupun bagaimana. Nah, kita memeriksa mereka, dan juga kita pantau bagaimana pola makan mereka, apakah sudah sesuai dengan standarisasi kesehatan atau belum, ataukah mereka makannya dengan aturan Islam atau belum, dan juga kita pantau kebersihan mereka, seperti itu. Setelah tuntas, pada pukul 10.45 kita deringkan bel tanda belajar pelajaran ketiga. Mereka diarahkan untuk mempersiapkan diri masuk ke pelajaran ketiga, yaitu dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 sesuai dengan mapel mereka masing-masing, dan itu berlanjut pada pelajaran ketiga sampai dengan jam 11.30. Nah, di situ mereka memproses diri. Di pelajaran ketiga adalah ada yang ikut tahsin, ada juga yang hafalan, ada qiraah, dan juga di pelajaran yang lain ada juga khusus untuk pelajaran umum. Itu dilanjut dengan kegiatan qailullah. Nah, sebelum qailullah ternyata ada kegiatan istirahat makan siang. Jadi jeda waktunya adalah setengah jam. Kenapa qailullah sekarang di tahun 2025 ini? Mereka setelah sholat baru qailullah. Nah, ternyata ada penelitian anak-anak nih yang cerdas. Dari hasil PBL mereka, Ustadz, qailullah itu boleh setelah makan, setelah sholat. Yang penting makan itu ada jeda setengah jam. Ada jeda di mana itu adalah difungsikan akan normal kembali, tidak menjadi salah satu catatan tidak sehat. Maka boleh Ustadz, mereka istirahat langsung makan setengah jam. Setelah itu mereka langsung wudhu setelah makan ya, langsung wudhu dan sholat zuhur. Kemudian setelah sholat zuhur itu kan semua prosesnya adalah memakan waktu kurang lebih setengah jam. Itulah jadi catatan anak-anak yang PBL kemarin lulus.
bahwa Qailulalah bisa diletakkan di akhir, yaitu pada pukul 12.30 sampai dengan 13.00. Kegiatan tersebut adalah yang dilaksanakan di Nurul Hikmah, bahwa setelah makan, sholat, yaitu lanjut dengan Qailulalah sampai dengan jam 13.00 atau jam 1 siang. Baru setelah itu kita proses mereka kembali dengan mengarahkan belajar ke mata pelajaran keempat, yaitu jam 1 sampai dengan jam 2. Dilanjut jam 2 sampai jam 3 pelajaran kelima. Jadi semua totalnya mapel kita di Nurul Hikmah adalah ada 5 jam. Ada 5 mapel yang harus mereka terima dan yang harus mereka pelajari. Selesai jam 15 ada refleksi. Jadi kita refleksikan nih kegiatan anak-anak. Dari kelas 7 ke kelas 8 kelas 9, walasnya merefleksikan kegiatan mereka selama 1 hari itu. Apa yang mereka dapat, apa yang mereka rasakan, dan apa yang mereka terima dari guru tersebut. Mereka refleksikan sampai dengan jam 15 sampai dengan 15.30. Itu hampir ya setengah jam lah. Karena refleksi itu penting, bahwa tanpa refleksi ya kita tidak bisa mengukur anak-anak sejauh mana mereka dapat pelajaran dari guru-guru masing-masing ya. Selanjutnya kita kegiatan terakhir adalah sholat asar berjamaah jam 15.30 sampai dengan 15.45 kita laksanakan sholat asar berjamaah. Sholat asar berjamaah yang dipandu oleh ustadznya masing-masing yang telah dijadwalkan. Mereka semua ikut kegiatan tersebut dengan baik, dengan tertib di musola Nurul Hikmah tercinta. Selesai sholat, kembali mereka mempersiapkan diri. Apa yang terakhir adalah refleksi global. Apa itu refleksi global? Dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, yaitu ada refleksi global semua. Itu adalah dikendalikan oleh kesiswaan, juga kurikulum, dan juga kepala sekolah. Apa sih pertanyaan kita yang kita berikan kepada mereka? Kabar mereka kok, keadaan mereka kok, bagaimana mereka tuh nikmat nggak belajar hari ini gitu. Kita refleksikan itu, dan mereka sangat antusias bahwa belajar hari itu adalah semangat, senang, dan juga dapat ilmu yang penting yang mereka dapat dari guru mapel tersebut. Dan juga kita ingatkan, pelajaran esok hari kalian harus siapkan. Nah, itulah fungsinya refleksi ya. Terima kasih anak-anak, terima kasih teman-teman, semoga semangat selalu belajar di Nurul Hikmah tanpa batas, tanpa mengeluh, tanpa merugikan orang tua, tanpa merugikan orang-orang yang ada di sekitar. Fokus belajar, kejarlah masa depan, raihlah masa depan yang tentunya kita berharap untuk menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.